Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ade Putri Yulianti. Insya Allah kali ini aku bakal ngebahas tentang pengalaman aku melahirkan untuk anak pertama, dan juga bagaimana persiapan untuk menyambut kehadiran buah hati kita. Dan sekedar informasi, karena beberapa banyak juga yang nanyain apa aja sih perlengkapan yang Putri siapkan untuk anak pertama. Dan FYI buat kalian, kenapa banyak yang nanya, karena kebetulan aku lahirnya di luar negeri, yaitu di Turki, tepatnya di kota Ankara. Dan karena juga kebetulan aku lahir tepat di dekat-dekat musim dingin, jadi mungkin ada beberapa perlengkapan yang itu lebih spesifik ke musim dingin, dan mungkin juga berbeda sih kalau seandainya lahirannya di musim-musim panas kayak gitu kan. Selain itu juga FYI lagi tambahan buat kalian, beberapa barang-barang yang di belakang ini hampir sekitar 60-70% itu adalah pemberian dari teman-teman dan juga ibu-ibu yang baik hati banget di kota ini. Dan juga untuk yang 40%-nya baru deh aku persiapkan untuk ya beli perintilan-perintilan lainnya deh. Dan ini based on my experience banget. Jadi barang-barang yang ada di sini itu adalah barang-barang yang benar-benar aku pakai, dan terima kasih juga yang udah memberikan hadiah-hadiah yang luar biasa, itu bermanfaat banget. Dan nanti aku bakal nge-share ke kalian sebermanfaatan apa sih barang-barang tersebut. Untuk pembahasan yang pertama yaitu perlengkapan pakaian bayi. Dan perlengkapan pakaian bayi untuk newborn itu sebenarnya nggak ribet-ribet banget, yang simpel-simpel aja. Butuhnya cuma 12 pieces atau satu lusin, itu sebenarnya udah cukup juga. Dan kalau di Indonesia kan biasa pakai semacam kayak gurita-gurita gitu ya. Kalau di sini dia langsung semacam baju jumpsuit gitu, tinggal langsung dipasang deh. Ini salah satunya yang nggak pakai lengan, yang ini lengan pendek, dan yang di sana itu lengan panjang. Untuk yang lengan nggak ada lengannya ini modelnya seperti ini, itu hanya 2 pasang. Terus yang ini juga 2 pasang. Kalau yang lengan panjang itu agak banyakan sedikit. Jadi di sini kalau nggak salah ada 5 pasang seperti itu. Dan juga ini untuk model baju biasa gitu ya, yang langsung dipakai. Ini ada yang lengan pendek dan lengan panjang. Biasa aku pasangin kalau nggak sama yang ini, sama singlet ya bahasanya. Terus di sini juga ada jumpsuit yang totality emang panjang semua sampai ke bawah nutup kaki. Dan ini aku siapin 3, bukan siapin sih, emang dikasih semua ini. Jadi ya alhamdulillah banget, membantu banget untuk mengurangi biaya juga. Dan ini biasa aku pasangkan dengan yang lengan pendek juga, jadi biar dia tetap hangat. Atau juga biasa pakai yang singlet juga sih, seperti itu. Untuk celana sendiri, celananya nggak ada yang celana pendek, semuanya panjang. Dan di sini kayak ada 3 model gitu. Yang model pertama itu yang ini, boleh dilihat. Jadi dia kayak bolong gitu bawahnya, nggak ya seperti celana panjang biasa. Kalau nggak salah ada sekitar 4 lembar. Kemudian untuk yang ini itu yang bukan lengan, celana panjang tapi bawahnya itu ada penutup kakinya, jadi full dia ya, nutup sampai kaki seperti itu. Dan ini kalau nggak salah ada 4 juga. Terus yang ketiga modelnya ini untuk musim dingin. Jadi kalau seandainya mau keluar pas kebetulan juga dingin banget cuacanya, ini tinggal dipakai karena dia langsung nutup kaki, dan ini tebal banget. Ini untuk ukuran newborn gitu ya. Jadi hanya 3 model itu. Untuk perintilannya itu ya kita tahu, ini yang pertama sih sepatu ya, yang nampak jelas. Jadi ini juga semua pemberian. Ini yang model sepatu langsung slep sih, karena memang masih newborn ya. Yang ini rajutan. Terus yang ini model memang sepatu beneran. Kemudian karena anakku tuh perempuan, dan biar nampak perempuannya, jadi kayak kita kasih pita deh di kepalanya, bandana lah ya.
dan juga ini sapu tangan. Jadi untuk baju yang mungkin lengannya kan memang totality panjang ya, jadi yang nggak ada penutup tangannya kita pakai penutup tangan. Sebenarnya sih nggak perlu sih. Kenapa aku pakai dan aku rasain perlu, karena kuku bayi itu kan kalau lahir tuh panjang-panjang dan kadang dia suka nyakar-nyakar wajahnya sendiri. Jadi untuk di awal aku pakai dulu ini seperti itu, jadi nggak perlu banyak juga, cukup 3 seperti itu. Dan kaos kaki karena dingin ya, jadi kaos kaki aku banyakin gitu. Di sini juga semua pemberian kebetulan, alhamdulillah di sini ada semacam 6 pasang, kemudian 2-nya nih untuk yang musim dingin. Jadi kalau saya keluar masih terlalu dingin, kurang tebal, jadi bisa pakai yang ini 2 tebal seperti itu. Dan selanjutnya yang ini untuk tisu, bukan tisu ya, lap ya. Kalau seandainya habis nyusuin biasanya kan suka cemong-cemong tuh, jadi ya kita siapin ini, kalau nggak salah ada 6 pieces. Dan ini topi. Kenapa topinya banyak banget? Karena ini pertama karena memang pasangan dengan baju ya, dan juga kalau kita keluar kan juga nggak mungkin ya nggak pakai penutup kepala untuk bayi, jadi kita siapin deh. Selain itu juga biasa kalau di dalam kan dingin, nah jadi topi ini berfungsi banget. Dan ini untuk topi yang musim dinginnya seperti itu. Yang ini per selimutan ya, sama jaket juga. Nah untuk bedongnya sendiri, kalau di Indonesia kan biasa sering pakai bedong kan, di sini kebetulan ini juga dikasih sama kakakku tersayang ya. Jadi beliau ngasihkan juga bedong, dan ini karena kebetulan di Turki bedongnya itu dia tipis gitu ya, dan aku pinginnya nyari yang tebal, dan alhamdulillah langsung dikabulin gitu, ada yang ngasih juga. Terus yang ini dikasih yang model instan gitu loh. Baru tahu juga kalau ternyata ada yang model semacam ini. Kalau nggak salah Turki ini jual yang model bedongan kayak gini deh, yang instan tinggal langsung selep. Kalau yang ini kan kayak yang di Indonesia gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ini selimut, jadi kayak bedong juga, selimut juga, dan ukurannya itu tebal-tebal gitu loh. Nah, seperti ini ada 3 pasang, dan yang ini yang benar-benar tebal. Jadi kalau seandainya kita mau keluar, ataupun kalau seandainya bayi yang mau tidur takut kedinginan, kita bisa pakai. Jadi ini dikasih, ini juga dikasih, yang ini aku beli. Oke, di sini juga ada 3 lembaran seperti itu. Ini lucu deh, ada apa pentul-pentulannya seperti itu. Dan juga yang ini jaket musim dingin. Sebenarnya kalau untuk yang 0 sampai 2 bulan dia nggak muat ya, tapi kebetulan anak aku pas 3 bulan ini kepake banget. Jadi kalau pas keluar ini bisa dipakai. Ini lumayan tebal ya. Sebenarnya ini untuk ukuran 3 sampai 6 bulan gitu. Tapi ternyata bisa dipakai juga untuk yang ukuran 3 bulan. Karena susah banget nyari baju musim dingin yang ukuran 0 sampai 3 bulan seperti itu. Jadi ini perlengkapan Dede buat mandi. Jadi kalau seandainya di Turki tuh modelnya selalu ada yang namanya timba. Nah, ini ada timba sama ember. Jadi airnya dimasukkan gitu, terus nanti tinggal disiram-siram deh ke dedeknya. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya bisa pakai ember aja kan. Ya, maksudnya kayak bak mandi kayak gitu. Sebenarnya bisa beli sih, cuma karena kebetulan lagi promo, bisa beli 1 set, jadi deh beli. Ini kebetulan ada toilet trainingnya juga sama tempat sandarannya untuk si Dede. Ini untuk usia 0 sampai 10 bulan. Jadi sampai 8 kilo masih bisa 8 kilo ya, betul. Masih bisa dipakai. Terus sebenarnya aku nggak pakai yang sandaran itu ya, aku pakai yang ini namanya bebek banyak filesi. Jadi ini kayak semacam jaring untuk si dedeknya baring di sini, nanti sambil kita siram aja pakai air. Karena kan kalau masih bayi baru lahir kadang kita suka takut kan, jadi kita tinggal taruh situ, jadi jauh lebih aman. Kemudian di sini ada untuk alasnya si dede ya, kalau kita sebut tuh perlak gitu.
Di sini ada 3 macam bentuk. Alhamdulillah tadi mau ngasih tahu yang ini nih dikasih, karena kalau di Turki itu nggak ada ini namanya perlak ya. Jadi ini hanya ada di Indonesia, soalnya nyari keliling-keliling di Turki tuh nggak ketemu. Mungkin bisa bantu koreksi ya kalau saya memang ada, tapi sejauh ini aku belum ada ketemu, khususnya di Kota Ankara. Ini dikasih sama Telia, makasih Telia. Terus yang ini untuk jalan-jalan, jadi kalau buat alas si dedek buat ganti di jalan, kita bisa pakai ini, dikasih sama Teh Dian. Ini praktis banget, kalau itu tinggal dilipat aja, terus nanti kita tinggal buka deh, nanti si dedeknya tinggal diletakkan di sini. Ini juga udah dilengkapi sama kantong kayak gitu, tinggal dilipat kalau seandainya mau dipakai. Terus di sini namanya alas ompolnya, kalau mau kita baringkan dedeknya, kita mau kasih alas biar nggak bocor, namanya bebek bakim ortusu. Jadi modelnya itu sama sih kayak di Indonesia, ada juga kalau nggak salah. Jadi ini kayak plastik gitu, bisa untuk sekali pakai. Kalau misalkan masih bersih masih bisa dipakai sih sebenarnya, tunggu kalau udah kotor aja. Di bawahnya itu lebih lembut ya jatuhnya, kalau di atasnya kayak semacam plastik gitu, biar anti bocor aja lah mungkin. Oke, terus ini ada handuk, ini juga dikasih pemberian hadiah. Ini dari Kak Aska, yang bawahnya ini kalau nggak salah dari Telia juga. Nah ini halus banget, lembut, dua-duanya lembut. Yang di bawah itu ada untuk apa namanya, topinya gitu. Terus ini udah, ini namanya waslap. Jadi di Turki juga ada sih waslap. Waslapnya tuh panjang banget, di dalamnya tuh kayak sudah ada busa-busa untuk apa, biar sabunnya itu bisa berbusa gitu. Nah ini even aku pakai juga, tapi nggak sering, kadang-kadang aja. Terus kalau di Indonesia yang ini namanya tadi udah dijelasin ya, jadi ini bebek Temis Tepamulu. Kalau di Indonesia mungkin bisa dibilang kayak cotton ball gitu ya, untuk bersihkan apa kalau seandainya lagi pup gitu ya. Terus ini pampers ya, jadi kalau di Turki itu nggak ada popok kain, adanya pampers mungkin ada ya, tapi nggak ada ketemu sama sekali. Jadi aku pakainya popok langsung pakai gitu ya. Nah ini aku pakai yang untuk newborn. Terus ini pasti kudu ada namanya ya tisu basah ya, kalau ini merek Sleepy. Kadang suka ganti-ganti juga sih, intinya cari yang cocok untuk newborn. Ini kebetulan ini cocok juga buat si Dede Aulia ya. Mungkin itu aja sih untuk perlengkapan mandinya. Selanjutnya ini untuk per skincare atau untuk perawatan bayinya ya. Jadi aku mulai dari untuk mandinya. Untuk sabunnya sendiri ini dari Unibaby, ini juga hadiah Masya Allah. Dan kebetulan sebenarnya banyak sih aku punya sabun, dan baru yang ini nih yang baru, jadi aku mau tampilin yang baru aja. Dan ini Such Fucut Sampuan, itu artinya ini bisa dipakai untuk rambut sama badan, pokoknya satu ini bisa dipakai untuk semuanya sekalian. Terus aku dapat juga ini dari Johnson, dikasih juga yang ini untuk lotion, terus yang ini untuk minyaknya, jadi untuk pelembab atau baby oilnya. Terus di sini ada My Baby, jadi ini satu-satunya produk Indonesia ya dari yang lain. Ini aku beli, aku nitip sih waktu itu dengan apa, Samsung produktif ya. Itu suara bayi. Oke, jadi ini untuk penghangatnya ya. Jadi ini perlu banget sih, di Turki juga banyak juga sih yang jual minyak telan yang ini. Terus juga ini untuk anti ruamnya Sebamed. Jadi kenapa ini udah hampir mau habis ya. Jadi aku pakai banget, dan ini benar-benar bagus banget, Baby Sebamed. Nggak tahu mau bilang apa, pokoknya asal udah ada ruam terus pakai ini, besok tuh udah hilang gitu loh, kerennya. Dan aku akhirnya rutin pakai, jadi kebetulan aku nggak pernah ngeruam lagi semenjak pakai yang ini.
Jadi ini keren banget, pH-nya juga sesuai banget dengan bayi. Kalau nggak salah ini produk Jerman ya, seperti itu. Terus yang ini untuk perawatan babynya. Iya. Jadi ini ada sisirnya. Untuk bayi baru lahir biasa pakai sisir yang lembut dulu, yang ini ya. Dan ini biasa satu set. Kalau nggak salah ini dari Chico, merek Chico. Terus yang ini untuk kalau seandainya ada pilek-pilek atau hidungnya tersumbat, itu biasa bisa disedot nih. Kalau zaman dulu kan ya, aku sama ayah itu disedot pakai mulut. Nah itu nggak boleh ya, jadi kita pakai alat. Ini ada alatnya, boleh dilihat ya sedikit. Nah jadi kurang lebih seperti ini alatnya. Ini udah pernah aku pakai, terus aku isi ulang lagi isinya. Bisa ganti-gantiin dari Baby Plus. Kemudian ini ada termometer. Termometernya ini dari produk Wii. Terus ada alkohol ini nanti kalau saya mau bersihkan itunya sih, tali pusarnya. Nah terus bisa juga sih nggak perlu pakai. Kemarin juga aku cuma sekali 2 kali pas lihat itu berdarah aja sih untuk bersihkannya. Selebihnya nggak juga dipakai banget sih, tapi ini penting ya untuk jaga-jaga. Terus yang ini itu untuk bersihkan telinga, juga bisa bersihkan hidung. Jadi kalau ada kotoran bisa sambil di toel pakai ini. Terus ini kasa ini bukan untuk bersihkan tali pusarnya, enggak. Jadi kasa ini untuk bersihkan mulutnya. Jadi kalau seandainya habis ngasih gitu ya, terus ada putih-putih, kita bisa pakai ini. Kebetulan udah pernah aku pakai. Ini kasa steril ya. Jadi aku pakai kasa steril waktu itu, tapi masih ada sisanya, jadi mau aku tampilin. Yang terakhir ini untuk tempatnya aja sih. Jadi kalau seandainya rempong bisa diletakkan deh di situ. Ini kurang lebih seperti ini untuk perlengkapan bayinya. Jadi ini untuk perlengkapan ASI ya. Jadi kebetulan kan aku kuliah ya, jadi untuk persiapan buat jaga-jaga aku butuh banget sama yang namanya electric breast pump. Nah jadi kebetulan aku belinya yang merek Lansinoh ya. Jadi ini modelnya, aku masukin cacanya ya, ala-alanya. Jadi ini yang versi elektrik, dia modelnya 2 in 1. Jadi bisa sekalian 2 sekaligus ngepompa. Jadi modelnya kayak gini. Jadi dia ada 2 gitu. Terus ada selangnya juga. Nah, untuk botol asinya aku dari Avelit. Nah, di sini aku beli yang ukuran kecil karena aku kan direct breast feeding ya. Jadi langsung menyusui dengan ibunya. Nanti kalau seandainya aku udah mulai aktif kuliah, udah nggak online lagi, baru deh nanti suamiku kasih pakai ini. Terus jadi ini ceritanya di awal-awal waktu aku habis melahirkan ya, hari pertama itu kebetulan asiku ada beberapa yang keluar. Jadi aku tampung kan, setelah tampung aku letakkan di sini. Nah jadi waktu itu nggak pakai yang ini, tapi pakai yang model gini. Sebenarnya bisa pakai sendok ya, atau pakai gelas. Jadi karena nggak ada waktu itu dan kebetulan pas juga habis beli yang kayak gini untuk menyusui awal, jadi aku beli deh gitu. Tapi untuk IMD tetap aku langsung susu dari Asia. Aku cuma untuk nampung yang merembas terus biar nggak kebuang, aku pakai deh yang ukuran kecil ini seperti itu. Dan ini untuk nyimpan asinya. Jadi sebenarnya ada yang model kaca juga, tapi aku lebih suka pakai yang model plastik karena bisa muat banyak di kulkas dan lebih praktis juga sih. Ini juga produknya dari Lansinoh seperti itu. Terus ini untuk bersihkan botol ASI. So far belum kepakai sih, baru beberapa kali pakai yang ukuran kecil. Yang ukuran besar belum kepakai karena juga botolnya kan kecil ya, nggak besar seperti itu. Terus ini untuk sabun cuci botol. Nah ini dari Baby Me, ini juga produknya bagus banget dan udah beberapa kali dipakai sih seperti itu. Dan ini kurang lebih untuk proses mengasihi ya. Jadi ini alat-alatnya, selebihnya langsung plung kayak gitu
ibu seperti itu. Yang ini untuk perlengkapan ibu yang nggak terlalu banyak sih, biasanya yang sering aku pakai juga yaitu ini dari produk Baby Mom. Jadi untuk BH ya, BH ibu menyusui. Jadi kebetulan waktu itu aku beli 2, terus cocok jadi beli lagi untuk berapa pasang gitu. Ya aku nunjukin kotaknya, ini harganya murah kalau nggak salah sekitar 17,99 atau 18 THB seperti itu. Terus ini aku nanti tunjukin di sini ya produknya. Jadi ini breast pad. Jadi kalau seandainya untuk awal-awal nyusu itu kan biasa merembes ya, jadi perlu ditutup gitu biar nggak basah. Jadi kita bisa pakai ini, bisa juga pakai yang semacam ini untuk nampung ASI-nya. Terus yang ini itu untuk softtek ibu habis melahirkan atau maternity pad. Nah aku lupa bungkusnya, kalau nggak salah bungkusnya seperti ini ya. Jadi ini sisa 2, waktu itu aku belinya banyak banget, jadi masih ada bersisa. Ya seperti itu aja sih untuk perlengkapan ibu pasca melahirkan ya. Terus yang ini untuk perbantalan ya. Jadi ini untuk menyusui, bantal ASI menyusui. Ini juga sih sebenarnya bantal ASI, tapi yang versi lengan, yang ini versi melingkari tubuh. Ini kebetulan juga dikasih sama Kak Aska, dikasih juga sama yang ini aku beli sendiri, bantal peyang. Waktu awal-awal aku pikir bayi itu takut kepalanya peyangnya, jadi dikasih dia bantal anti peyangnya. Ini model yang ada di Turki ya, seperti ini. Ini belinya di eBay. Ini juga ya, kalau nggak salah mereknya dari eBay juga deh sepertinya. Nah ini yang versi langsung masukkan di lengan gitu ya, kita tinggal taruh deh tangan kita di sini. Jadi ini untuk perlengkapan travelingnya, biasanya moms itu kan punya yang namanya tas bayi ya. Nah ini tas bayinya kalau aku belinya di eBay, kebetulan aku beli yang motif bisa dibawa sama abinya juga, jadi yang netral aja. Ini dari Baby Mom mereknya, dan bagus banget, high quality banget dan murah pastinya. Nah nih, kemudian kebetulan dapat hadiah juga nih. Kalau yang di atas ini aku beli sendiri pas usia Aule nih sekarang udah menginjak 3 bulan. Nah kebetulan dia maunya itu digendong duduk, jadi aku beli ini. Jadi mungkin untuk moms untuk di awal newborn belum beli ini juga nggak masalah, bisa pakai yang ini gendongan yang langsung ya. Sebenarnya bisa pakai kain gitu kan ya, yang panjang, tapi karena di Turki itu nggak ada, jadi langsung aja pakai yang praktis, tinggal langsung masuk aja isi sling. Ini dikasih sama Kak Aska, makasih ya Kak Aska. Ini ya gendongannya seperti itu. Ini dari Baby Plus. Terus yang ini nursing cover, ini dikasih sama Teh Lia. Jadi kalau seandainya kita di jalan terus kita mau nyusui si dede, kita tinggal tutup deh gitu, jadi lebih nyaman dan nggak takut, nggak malu seperti itu. Jadi ini aja sih untuk atribut kalau seandainya kita mau pergi keluar. Nah ini moms untuk kereta bayi, sebenarnya ini nggak perlu banget untuk bayi baru lahir 0-3 bulan. Mungkin kalau seandainya udah masuk 6 bulan ya, atau bayinya udah berat banget, terus mau diletakkan di sini, ini bisa. Ini kebetulan aja lagi ada promo dan harganya murah banget waktu itu, jadi beli deh sekarang buat persiapan. Dan sempat juga sih kepakai buat di rumah. Dan ini untuk tempat tidur yang di samping moms gitu kalau seandainya kita lagi tidur. Dan ini juga pemberian dari Teh Intan. Makasih banyak Teh Intan. Ini berguna banget karena biasanya sih kadang kan si dede suka banget tidur maunya di samping kita. Kita juga maunya dia tidur selalu dekat kita kan. Jadi dia dikasih space sendiri biar dia nggak ketimpa sama orang tuanya gitu. Jadi aduh, makasih banyak ya Teh Intan, ini bermanfaat banget. Nah jadi moms yang ini juga dikasih sama Teh Dian. Makasih ya Teh Dian. Jadi Teh Dian tuh ngasih 2 tempat tidur gitu loh, yang warna putih sama yang warna merah. Nah yang merah yang ini yang bisa ditaruh di samping tempat tidur kita, terus yang sampingnya bisa dibuka gitu loh moms. Dan ini berguna waktu pas Aulia keluar lahir gitu. Nah jadi taruh di sini, itu namanya Bakem Ortusi yang tadi aku tunjukin. Nah bantalnya lagi dipakai,
Jadi seperti itu deh. Ini dapat tempat tidur dari Kak Dian Zor. Makasih ya Kak Dian. Jadi udah dikasih sama sekaligus bed covernya, juga sama mainannya. Ini mainannya. Dulu ini mainannya kesukaan Aulia banget ya, sering banget dipakai. Tapi karena Aulianya masih terlalu kecil, jadi yang ini belum dipakai. Mungkin nanti kalau udah masuk umur 4 bulan kali ya, dia udah bisa tidur. Ya nanti Aulia bakal tidur di sini, bakal diayunin. Jadi ini bisa gerak gitu loh, bisa kayak diayunin gitu, bisa goyang-goyang. Di bawahnya itu ada kayak laci lemari gitu untuk pakainya juga bisa. Dan yang terakhir ini ayunan dari Teh Lia, hadiah juga. Makasih banyak Teh Lia. Ini bermanfaat banget. Aulia suka banget main di sini. Aduh, nggak ngerti lagi deh mau ngomong gimana. Makasih banyak ya Teh Lia. Ini untuk perlengkapan mainannya bayi. Jadi si Dede tuh suka main ya, diajak main. Jadi kita belikan semacam ini baby playmat gitu. Jadi dia diletakkan di situ, terus dia gapai-gapai gitu. Ini kepake banget sih karena dimulai dari usia 0 bulan ya. Jadi bisa langsung dipakai untuk newborn seperti itu. Selanjutnya ini ada kincing-kincingan sama si dua-duanya. Yang ini boneka biar dia ngelatih tekstur sama motif-motif gitu ya, karena warnanya kan bervariasi gitu. Terus yang ini biar dia bisa genggam-genggam gitu, belajar genggam. Dan juga ini buku, jadi kalau malam jadi kita dongengin gitu. Yang ini kopek itu guguk ya, sama dinosaur atau dinosaurus. Jadi kita ceritain gitu sebelum tidur. Suka banget deh dia.